Timnas Indonesia bersiap menambah kekuatan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang kini bermain di Eropa. Pelatih anyar Alex Pastor, yang dikenal sebagai murid dari Jose Mourinho, juga mulai merancang pendekatan taktis yang lebih ofensif untuk skuad Garuda. PSSI dikabarkan telah mengamankan 3 nama keturunan yang akan bergabung pada Juni 2025, yakni Tristan Goriger, Ajax Amsterdam, Jayden Oosterwolde, Fenerbahce, dan Miliano Jonathans. Ketiganya diyakini akan memperkukuh lini pertahanan dan tengah tim nasional. Awalnya, ketiga pemain tersebut ragu untuk membela Indonesia. Miliano lebih memilih fokus di klub, sementara Tristan masih berkutat dengan cedera. Namun seiring meningkatnya peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka mulai terbuka dan antusias membela Garuda. Pemain keturunan lain masuk radar naturalisasi. Selain ketiga nama di atas, PSSI juga tengah memantau sejumlah pemain grade A lain yang berpotensi dinaturalisasi, seperti Pascal Struij, Leeds United, yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Miljan Manhoef, Stoke City, andalan di sektor sayap kiri. Jairo Riedewald, yang sempat tertunda debutnya karena kendala administratif, juga sedang dipercepat prosesnya. Di posisi penjaga gawang, stok pemain keturunan sudah dianggap cukup. Meski demikian, Emil Audero Mulyadi tetap dijadwalkan melakukan debut saat Indonesia menghadapi Tiongkok karena Martin Paes absen akibat akumulasi kartu. Fokus utama, kukuhnya lini belakang dan taktik Catenaccio. Pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sama-sama sepakat bahwa lini pertahanan menjadi fondasi utama permainan timnas. Dalam beberapa laga terakhir, strategi Catenaccio terbukti efektif, termasuk saat Garuda berhasil menahan serangan-serangan tajam dari Bahrain. Gaya bertahan rapi tersebut akan kembali diandalkan Juni mendatang. Trio bek tangguh Justin Hubner, Jai Itzes, dan Rizky Ridho akan kembali dipercaya. Ketiganya punya karakteristik yang saling melengkapi, Hubner yang tenang namun keras, Itzes yang cermat dalam membaca permainan, dan Ridho yang lincah serta agresif. Performa mereka bahkan mendapat pujian dari pemain naturalisasi lainnya, Joey Pelupesi. Dia, Ridho, menekan ke depan seperti gelandang. Saya menyukainya, kata Joey mengenai performa Ridho. Pastoor siapkan gaya bermain menyerang. Datangnya Alex Pastoor, yang pernah bekerja di bawah arahan Mourinho, membawa angin segar untuk taktik timnas. Ia dikenal sebagai pelatih dengan kecenderungan menyerang, tetapi tetap mengedepankan keseimbangan antara lini. Pastoor diprediksi akan memberikan nuansa baru yang lebih agresif, namun terstruktur. Dengan tambahan tenaga baru dari naturalisasi, kombinasi taktik Eropa dan semangat pemain lokal, Indonesia diproyeksikan mampu mencuri poin penting dan mengunci tiket menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan saat menghadapi Afghanistan di Piala Asia U17 2025. Garuda Muda menang 2 gol tanpa balas. Matchday pamungkas Grup C Piala Asia U17 menghadirkan Indonesia versus Afghanistan. Duel digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jumat, 11 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Indonesia U17 melakukan rotasi 7 pemain menghadapi Afghanistan. Tidak ada gol tercipta hingga masa jeda. Indonesia mampu mencetak gol di injury time babak kedua melalui 2 pemain pengganti, Fadli Alberto dan Zahabi Goli. Pasukan Nova Arianto menang 2-0. Kemenangan ini memastikan Indonesia finish di puncak klasemen Grup C dengan 9 poin. Afghanistan mendekam di dasar klasemen dengan 0 poin. Peluang pertama didapat Indonesia pada menit ketiga. Bola tandukan Putu Panji dari situasi sepak pojok meluncur di sebelah gawang Afghanistan. Kans emas kembali Putu Panji 2 menit berselang. Kapten Timnas Indonesia U17 itu menanduk bola tendangan bebas Fandi Ahmad,
tapi bola melayang di atas mistar. Afghanistan balik mengancam di menit ke-10. Bola tembakan jarak jauh Zamir Shoja bisa diamankan Dafa Al-Ghasemi. Indonesia nyaris mencetak gol di menit ke-13. Bola sepakan keras Fandi Ahmad di kotak penalti masih meleset dari sasaran. Afghanistan berusaha melancarkan serangan-serangan dengan bola tembakan dari luar kotak penalti. Belum ada gol tercipta hingga babak pertama berakhir. Afghanistan hampir memecah kebuntuan di awal babak kedua. Bola sepakan on target Zamir Shoja bisa ditepis Dafa. Peluang emas kembali didapat Afghanistan pada menit ke-59. Sudah melewati Dafa yang keluar dari kotak, bola tendangan jarak jauh Waris Shirzai belum menemui sasaran. Gol! Timnas Indonesia U17 memecah kebuntuan di menit injury time melalui Fadli Alberto. Garuda Muda memimpin 1-0. Gol! Indonesia menambah gol tak lama berselang. Kali ini Zahabi Goli yang membobol gawang Afghanistan. Indonesia menang 2-0. Susunan pemain: Indonesia U17, Dafa Al-Ghasemi, Dafa Zaidan, Daniel Alfredo, Putu Ekayana, Putu Panji, Bagus Chandra, Nazriel Alvaro, Ilham Romadona, Fandi Ahmad, Raffi Rashik, Jos Holong. Afghanistan U17, Hamid Amiri, Muhammad Nourozi, Nazir Niazi, Nasir Mohammadi, Nawid Mahbobi, Said Nafed, Sahil Sarwari, Zamir Shoja, Waris Shirzai, Yasser Safi, Azamuddin Hajizada. Kabar mengejutkan datang dari Serie A Italia, di mana gelandang Udinese, Jurgen Eklenkamp, dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia. Namun, dengan aturan FIFA yang ketat, apakah Eklenkamp memenuhi syarat naturalisasi untuk menjadi bagian dari skuad Garuda? Meskipun belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda, ada sejumlah faktor yang membuat peluangnya membela Indonesia menjadi rumit. Kupas tuntas profil Jurgen Eklenkamp, potensi kontribusinya bagi timnas Indonesia, serta kendala yang mungkin menghalangi proses naturalisasinya. Profil Jurgen Eklenkamp. Nama lengkap: Jurgen Eklenkamp. Tanggal lahir: 5 April 2000, 25 tahun. Kewarganegaraan: Belanda. Tinggi badan: 1,88 meter. Posisi: gelandang tengah, CM. Klub saat ini: Udinese, Serie A Italia. Nilai pasar: 130,36 miliar rupiah. Jurgen Eklenkamp adalah pemain sepak bola profesional asal Belanda yang saat ini bermain untuk klub Udinese di Serie A Italia. Dikenal dengan kemampuan olah bola yang baik dan visi bermain yang cerdas, Eklenkamp memiliki potensi untuk menjadi pemain bintang di masa depan. Ia telah menandatangani kontrak dengan Udinese Calcio hingga 30 Juni 2029. Informasi mengenai darah keturunan Indonesia yang dimiliki Eklenkamp dikonfirmasi oleh keluarganya. Namun, berdasarkan informasi dari unggahan Instagram Football Indonesia A, darah Indonesia yang dimiliki Eklenkamp berasal dari buyutnya. Hal ini menjadi masalah karena aturan FIFA terkait naturalisasi pemain dengan keturunan, yang biasanya mensyaratkan garis keturunan langsung, orang tua atau kakek nenek. Peluang membela timnas Indonesia. Meskipun memiliki darah Indonesia, peluang Jurgen Eklenkamp untuk membela timnas Garuda terbilang kecil. Berdasarkan aturan FIFA, pemain yang memiliki darah keturunan dari buyut tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela timnas negara tersebut. Selain itu, Eklenkamp belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda, sehingga tidak ada alasan kuat untuk memberinya pengecualian. Jika saja Jurgen Eklenkamp memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia, kehadirannya tentu akan memberikan dampak positif. Dengan pengalaman bermain di Serie A Italia, Eklenkamp dapat meningkatkan kualitas lini tengah Garuda. Kemampuan olah bola dan visi bermainnya akan sangat berguna dalam membangun serangan dan mengendalikan tempo permainan. Jurgen Eklenkamp adalah pemain muda berbakat dengan potensi besar.
Sayangnya, meskipun memiliki darah Indonesia, aturan FIFA yang ketat membuat peluangnya membela timnas Garuda sangat kecil. Namun, kelanjutan kiprahnya tetap menarik untuk diikuti, mengingat betapa pentingnya mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional.